Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedek Swandi, mahasiswa dari SDA Satya Negara. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi kuliah mengenai ekologi pemerintahan. NIM saya 1911168. Ekologi pemerintahan. Sebelum kita masuk ke ekologi pemerintahan, saya akan mencoba ini apa pengertian dari ekologi. Ekologi adalah suatu kajian yang berhubungan dengan interaksi antara organisme dengan lingkungan. Dalam empirisnya terletak dalam hasil penelitian bahwa organisme-organisme yang hidup ini bervariasi menurut lingkungan. Komarudin, Ensiklopedia Manajemen, halaman 239. Sedangkan negara, menurut Aristoteles, menyatakan bahwa negara adalah satu masyarakat paguyuban atau perkumpulan yang paling tinggi di atas masyarakat paguyuban lainnya, di mana negara bersifat kodrat dan memiliki semua sifat organisme yang terdapat pada makhluk hidup. Maka didapat ekologi administrasi negara atau ekologi pemerintahan adalah serangkaian proses yang terorganisir dari suatu aktivitas publik atau kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber dan manusia serta keuangan. Menurut Fred W. Reich, dalam ekologi pemerintahan ada dua macam ekosistem, yaitu ekosistem lingkungan fisik dan ekosistem lingkungan sosial. Satu, ekosistem lingkungan fisik ialah lingkungan alam bersama tumbuhan dan hewan yang ada di suatu wilayah negara, termasuk manusia sebagai faktor yang selalu berproses dengan lingkungannya. Lingkungan fisik juga dapat digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, lokasi dan kondisi geografis. Bentuk keadaan dan lokasi geografi pada suatu negara sangat mempengaruhi kehidupan bangsa yang mendiaminya dalam menyelenggarakan, mengatur kesejahteraan dan keamanan. Cara menjalankan administrasi negara akan berbeda pada suatu negara kepulauan. Negara kepulauan dalam membina ketahanan nasionalnya akan lebih banyak memanfaatkan potensi lautnya, dan negara pulau akan lebih banyak memanfaatkan potensi daratnya. Lokasi dan potensi geografis terhadap sistem administrasi negara, bentuk wujudnya dapat dilihat dari cara pandang dan kebijakan yang diterapkan suatu negara berdasarkan lokasi dan posisi geografisnya. B. Faktor keadaan kekayaan alam. Kekayaan alam di bumi ini didistribusikan tidak merata dan tidak teratur. Perbedaan ini menyebabkan adanya ketergantungan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, dan dapat menimbulkan problema atau permasalahan hubungan internasional yang kompleks. Kekayaan alam sebagai kekuatan nasional harus dapat dikelola, dikembangkan, dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan, sehingga membutuhkan administrasi negara yang menjamin azas lestari kekayaan alam dan azas daya saing pemanfaatan alam atau faktor kekayaan alam. Apabila dikelola dengan baik, administrasinya baik, dapat mensejahterakan kesejahteraan rakyatnya. C. Faktor keadaan dan kemampuan penduduk. Pengaruh terhadap administrasi negara secara faktual bahwa manusia atau penduduk, baik dari segi jumlah, komposisi maupun penyelenggaraannya, adalah faktor penentu apa yang dapat dilakukan suatu negara atau tidaknya. Dengan kata lain, manusia yang tinggal di suatu negara baik sebagai subjek maupun sebagai objek. 2. Lingkungan sosial geografis. Lingkungan sosial geografis dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia, karena di dalamnya selalu terdapat adaptasi, misalnya penyesuaian bentuk tubuh, cara hidup, dan bentuk bermukim serta berkelompok.
penyebaran dan penyesuaian budaya serta seni, cara berpikir dan mempertahankan diri. Pengaruh lingkungan sosial terhadap kehidupan negara dibagi lagi menjadi 7 aspek, yaitu A. Letak negara dalam rotasi bola dunia. Perbedaan letak negara dalam rotasi bola dunia berakibat adanya perbedaan sifat-sifat lingkungan berupa perbedaan musim dan biome. Perbedaan ini berakibat perbedaan cara hidup, perbedaan cara mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. B. Bentuk daratan. Bentuk-bentuk daratan atau landform wilayah negara juga sangat mempengaruhi kehidupan dan cara hidup di suatu negara. Bahwa negara dengan daratan yang bersifat benua akan berbeda caranya mengurus angkutan dan transportasi dengan negara-negara yang bersifat kepulauan. C. Bentuk air. Bentuk permukaan air atau bodies of water mempengaruhi cara-cara kehidupan negara, bahwa negara yang berada di wilayah tandus akan berbeda dengan cara mengatur negerinya dengan negara-negara yang berada di pulau-pulau yang dikelilingi oleh air. Dalam mengatur persediaan pangan, mengatur kesehatan, bahkan juga dalam mengurus keamanan dan ketertiban. D. Kesuburan tanah dan mineral. Cara bertani dan pertumbuhan teknologi pertanian selalu ada hubungan dengan kesuburan lahan. Demikian juga pengaruhnya terhadap cara-cara berpemukiman. Negara dengan lahan subur untuk persawahan akan berbeda mengurusnya dengan lahan yang hanya sesuai dengan perkebunan tanaman keras. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat berdimensi luas meliputi pemukiman, pengembangan teknologi, prasarana, dan sebagainya. Sumber-sumber mineral mempengaruhi perkembangan suatu negara disebabkan perbedaan jenis-jenis industri dan kerajinan yang dapat dikembangkan di negara yang berbeda sumber mineralnya. Iklim. Cara bekerja pemerintahan di negara-negara yang mempunyai 4 musim akan berbeda dengan negara yang hanya mengenal 2 musim. Iklim sangat menentukan jenis hewan dan tanaman yang dapat dikembangkan dalam pertanian, peternakan, dan perbedaan ini mengakibatkan perbedaan-perbedaan sifat dan watak penduduk, sifat-sifat perekonomian, sikap dan perilaku pemerintahannya. F. Bentuk-bentuk fisik perbatasan negara. Bentuk atau sifat-sifat perbatasan negara memberikan pengaruh terhadap sikap dan perilaku suatu pemerintahan, baik untuk urusan intern, demikian pun sikap pergaulannya terhadap negara tetangganya yang berbatasan. Perbedaan fisik negara dapat dibedakan atas 5 bentuk dan jenis. Perbedaan pembatasan negara dalam bentuk gunung, gurun, sungai, lautan, dan daratan. G. Besar kecilnya wilayah negara. Dengan wilayah negara yang luas akan memberi pengaruh pada kehidupan pemerintahannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dengan wilayah yang luas, lebih mudah mengalami pertentangan intern yang sering memakan korban jiwa ataupun materi. Lebih mudah tumbuh perpecahan yang bersifat memisah, apalagi terdapat perbedaan rasional bahasa, agama, terutama di sekitar perbatasan. Negara yang besar atau yang wilayahnya luas lebih berkeinginan untuk mempertahankan kemerdekaannya. Negara besar lebih mudah mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan dari negara luar. Sebaliknya, negara yang kecil keuntungannya mudah membina kesatuan internal, walaupun kemungkinan terhadap berbagai ras di dalam negara tetapi mudah diserasikan. Hubungan perbedaan bahasa, agama, dan lainnya tidak mudah bergerak kepada konflik yang mengarah kepada sifat-sifat disintegrasi. Faktor-faktor sosial yang akan mempengaruhi bekerjanya sistem dalam ekologi administrasi. Menurut Profesor Fred Wright, satu kondisi keadaan penduduk, keadaan ekonomi, sosial, budaya. A. Dalam Indonesia yang sangat heterogen atau multiteknik dibutuhkan suatu pemerintahan. B. Fenomena sosiologis. Banyak dimensi yang bisa menjadi asumsi pemerintahan desentralistik karena heterogenitas masyarakat kita.
Integrasinya lemah, ingin memisahkan diri masyarakatnya rentang kendali pemerintahan yang sangat jauh. 2. Struktur sosial. Solidaritas mekanisme yang masih banyak persamaan-persamaan kerja di dalam masyarakat pedesaan. B. Solidaritas organisme. Sudah muncul perbedaan-perbedaan masyarakat secara banyak. Perkotaan masyarakat polaritas pekerjaan yang sangat banyak. 3. Sistem ekonomi di suatu negara. A. Sistem ekonomi Pancasila. Patrilinealistik atau pertimbangan keluarga yang lebih diutamakan. Biasanya ini akan terjadinya nepotisme. B. Sistem penyelenggaraan ekonomi dalam suatu negara. C. Daya beli masyarakat. D. Income masyarakat. E. Peredaran uang. F. Potensi sumber daya alam. 4. Ideologi. Ideologi merupakan salah satu hal yang digolongkan ke dalam lingkungan sosial pemerintahan. Ideologi dalam suatu negara tentu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap corak kehidupan pemerintah di suatu negara. Sebagai contoh, sistem pemerintahan di Indonesia yang sangat mendapat pengaruh dari ideologi Pancasila yang dianut dan diterapkan di dalamnya. Fungsi ideologi dalam masyarakat. Pertama, fungsi integrasi. Mempunyai kekuatan untuk menyatukan perbedaan dalam masyarakat, harus mampu disadari. 2. Fungsi sebagai penataan tujuan bersama. 3. Fungsi sebagai patron nilai yang mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan. 5. Sistem politik. Pemerintahan dan politik adalah dua hal yang sangat erat kaitannya sehingga perbedaannya terkadang sulit dilakukan. Demikian pula dalam hal ini dapat dipastikan bahwa sistem politik yang dianut oleh suatu negara tertentu sangat mempengaruhi aktivitas lingkungan pemerintahan di dalamnya. Kita lihat saja sistem perpolitikan di Indonesia yang menganut sistem kepartaian dengan multipartai. Kehadiran partai-partai yang semakin menjamur saat ini tentu mengambil pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan pemerintahan yang ada. Faktor ekologi administrasi negara. Menurut Sondang F. Siagian MPA PDD, membagi faktor-faktor ekologis sebagai berikut. 1. Faktor geografis seperti sudah dijelaskan. 2. Faktor penduduk sama. 3. Faktor kekayaan alam sama. 4. Faktor ideologi. 5. Faktor politik. 6. Faktor ekonomi. Sisi ekonomi dan sistem ekologi pemerintahan merupakan dua ujung tali yang sangat menarik antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Kadangkala fokusan perhatian pada kebijakan pemerintah mengenai peningkatan taraf ekonomi suatu negara menyebabkan kehidupan ekologisnya terlupakan. Padahal hal ini tidak diingat bahwa betapapun kemajuan suatu negara dalam bidang ekonomi tentu tidak ada nilainya jika sisi ekologinya rusak. Sebagai akibat eksploitasi besar-besaran yang telah dilakukan. Misalnya saja di Indonesia, akibat sistem pemerintahan yang otonom pada suatu daerah menyebabkan lahirnya bermacam-macam masalah terkait ekologi yang apabila dianalisis lebih dalam masalah tersebut maka ternyata berakar dari ekonomi. 7. Faktor sosial budaya. Sosial budaya juga termasuk dalam lingkungan sosial pemerintahan yang sangat besar memberikan dampak bagi kehidupan pemerintahan. Kondisi budaya suatu negara kemudian akan sangat dampak coraknya pada pemerintahan. Misalnya saya di Indonesia dengan sosial budaya yang multikultural akibat dari kondisi geografis yang terpisah-pisah dan berbentuk kepulauan sangat berpengaruh pada bentuk negaranya, yakni negara kesatuan. Kemudian dengan masyarakat yang plural mengenai agama semuanya sangat berpengaruh pada iklim pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai dan sikap toleransi yang kemudian memunculkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lebih jauh lagi pengaruh kemajemukan budaya tersebut dalam kehidupan pemerintahan kita yaitu dengan penerapan sistem pemerintahan daerah yang otonom dengan harapan masing-masing daerah dapat mengembangkan segala potensi daerah yang dimilikinya. 8. Faktor kekuatan militer. Bidang pertahanan keamanan merupakan bidang yang tidak bisa dinaifkan bahwa memiliki pengaruh yang cukup besar bagi iklim pemerintahan kita.
Salah satu syarat suatu negara dapat dikatakan negara apabila memiliki wilayah. Hal ini kemudian tentu menjadi perhatian oleh pemerintah untuk memperkuat pertahanan keamanan untuk menjaga kedaulatan negaranya. Menurut Profesor F. W. Rick, ada 5 hal yang mempengaruhi bekerja suatu sistem dalam ekologi pemerintahan. Yang pertama, keadaan penduduk. Yang kedua, struktur sosial. Yang ketiga, sistem ekonomi. Keempat, ideologi negara. Kelima, sistem politik. Sedangkan menurut Farrell Wedi, ada 4 hal yang mempengaruhi bekerjanya suatu sistem dalam ekologi pemerintahan. Yang pertama, keadaan penduduk. Yang kedua, wilayah. Yang ketiga, teknologi. Di mana pengaruh teknologi ini sangatlah penting dalam mendukung perkembangan ekologi pemerintahan. Di mana semakin majunya teknologi akan semakin majunya sistem ekologi pemerintahannya. Dan keempat adalah cita-cita dan harapan kepribadian. Demikianlah pembahasan mengenai ekologi pemerintahan. Jika terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian saya, maka saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.